Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat semua? Nah, di kesempatan hari ini saya mau berbagi ya cara servis blok G-Sustain TV plasma Samsung 43 in. Nanti cara pengukuran aktif dan cara pengukuran pasif ya. Ini teman-teman nanti disimak. Baik teman-teman, untuk servis blok G-Sustain ini teman-teman harus perhatikan dulu dan simak dulu. Ini blok G-Sustain ini bekerja aktif dengan menggunakan tegangan 200 volt DC dan 15 volt DC. Jadi teman-teman harus menyiapkan dulu sebelum servis blok G-Sustain ini. Teman-teman harus menyiapkan adaptor sebesar 200 volt dan 15 volt ya untuk menyuplai daripada mesin blok G-Sustain ini ya. Jadi langkah pertama, teman-teman harus siapkan dulu adaptor sebesar tegangan outputnya 200 volt DC dan 15 volt DC ya, tegangan 15 plus DC ya, supaya bisa tahu ini blok G-Sustain-nya bekerja normal ya. Jadi langkah-langkahnya harus menyiapkan adaptornya ya. Untuk alat tesnya ini teman-teman bisa gunakan tester digital, SCR meter, dan resistor 100 ohm ya. Resistor 100 ohm. Jadi teman-teman bisa siapkan alat-alatnya. Jadi adaptor dengan output tegangan DC 200 volt dan DC 15 volt, tester digital, SCR meter, dan nah ini teman-teman ya, untuk servis blok G-Sustain ini teman-teman harus menyiapkan dulu adaptor sebesar 200 volt DC dan 15 volt DC ya, karena blok G-Sustain ini bekerja aktif membutuhkan tegangan 200 volt sama 15 volt ya. Jadi yang perlu dipersiapkan adaptornya. Nah, untuk persiapan tegangan 200 volt dan 15 volt, maka teman-teman bisa gunakan power supply aslinya ya. Ini power supply-nya nanti diaktifkan ya, diaktifkan dulu tegangan 200 voltnya sama 15 voltnya ya. Diaktifkan dulu supaya bisa untuk menyuplai blok G-Sustain ini ya. Jadi persiapkan dulu. Jadi alat-alatnya adaptor 200 volt, 15 volt, dan resistor 100 ohm. Ini resistor 100 ohm. SCR meter buat mengukur komponennya, dan tester digital ya untuk mengukur secara aktif dan pengukuran secara pasif ya. Ini power supply aslinya mesti diaktifkan dulu ya, supaya 200 voltnya keluar ya, tegangan outputnya sama 15 voltnya keluar ya. Pasang tiga kabel ya,
untuk tegangan DC 200 volt dan DC 15 volt ya Mas. Ini kabel hitam, saya menggunakan kabel warna hitam, warna putih, warna abu-abu ya. Untuk warna hitamnya di posisi min ya atau ground ya. Untuk warna hitamnya di posisi ground. Ya. Untuk warna putihnya diposisikan tegangan 15 volt ya. Untuk warna putihnya untuk tegangan 15 volt. Volt ya ini. Kita pasang. Ya. Untuk kabel warna abu-abu dipasang di tegangan 200 volt ya, 200 volt DC. Jadi untuk mesin block Precision ini membutuhkan atau butuh supply ya, butuh supply itu tegangan DC-nya 200 volt dan 15 volt ya. Jadi teman-teman harus simak dulu. Jadi sebelum lanjut untuk servisnya, teman-teman harus menyiapkan dulu adaptor yang keluaran outputnya tegangannya itu DC 200 volt dan DC 15 volt. Untuk apa tegangan 200 volt dan 15 volt? Nanti teruskan aja, simak penjelasannya. Nah ini power supply-nya udah saya aktifkan untuk tegangan DC 200 volt dan DC 15 volt ya. Ini sebagai adaptor ya, penggantinya ya. Jadi biar lebih gampang kita pakai adaptor aslinya ya. Nah ini kabelnya tadi diurutkan. Untuk tegangan DC 15 voltnya ada di kabel warna putih ya, jadi sambung ke soket aslinya juga ya. Ini di soketnya ini. Nah ini soketnya tegangan 15 volt plus dan tegangan 200 DC plus ya.
Untuk kabel abu-abu, warna abu-abu ini untuk tegangan plus 200 volt ya. Nah, ini pasang di soketnya ya, ini pasang di soketnya, jangan sampai kebalik ya. Jadi untuk tegangan 200 voltnya dan untuk tegangan 15 volt ya, jangan sampai kebalik ya, harus benar-benar diperhatikan. Pegang kabel warna hitam untuk ground ya, pasang di ground untuk tegangan min atau ground ya. Kabel warna putih untuk tegangan 15 volt ini. Sekali lagi teman-teman harus teliti ya, jangan sampai kebalik. Untuk tegangan plus 15 volt dan plus 200 volt ya. Kalau kebalik bisa kerusakan lebih parah ya. Jadi langkah-langkahnya supaya jelas untuk servis blok ya sustain ini ya. Teliti lagi apakah sudah benar pemasangannya atau ada yang kebalik ya. Kita ukur. Kita ukur posisi di skala ohm ya, kali 1, kalibrasi dulu. Nah ini kita cek kabelnya apakah ada yang konslet. Tidak ya untuk tegangannya. Nah, diperhatikan lagi untuk tegangan 200 voltnya ini difungsikan untuk suplai trafo ini ya. Nih, jadi trafo ini membutuhkan tegangan 200 volt. Nah, kalau tidak menggunakan tegangan 200 volt, maka teman-teman tidak bisa mengetahui berapa outputnya keluaran dari trafo ini ya, untuk masing-masing bagiannya ya. Jadi trafo ini keluarannya outputnya itu 15 volt atau 12 volt untuk tegangan driver ya.
tegangan driver dan untuk tegangan IC buffernya ya. Jadi IC buffernya ini mendapatkan supply itu dari outputnya ini, trafonya. Jadi tegangan 12 volt ini untuk drivernya, dan tegangan 15 volt ini juga untuk drivernya ya. Jadi tegangan 15 volt ini juga untuk driver, tapi drivernya outputnya itu langsung dari power supply ya, power supply induk. Jadi tegangan driver ini ada dua outputan ya, keluarannya ya. Jadi outputnya dari 15 volt ini langsung dari power supply-nya, dan 12 volt atau 15 volt itu outputnya dapatnya itu dari trafo ini. Nih, trafo input yang ada di blok mesin blok Yesus ini sendiri ya. Jadi nanti sebelum untuk tes tegangan yang di power supply ini, sebaiknya teman-teman itu harus pengukuran pasif ya. Jadi nah, ini pengukuran pasif dulu. Ukur pasif untuk penguat IGBT ini dengan menggunakan skala 1 untuk pin kaki-kakinya ya. Ukur dulu ini dengan skala 1. Ukur pertama di kapasitornya ya. Kapasitor ini diukur ya. Kapasitor ini itu diukur dengan skala 1 ohm atau pakai buzzer ini. Posisinya tidak konslet ya. Kita ukur lagi di pin diodanya. Nih pin dioda yang nempel di sini ada ini, dioda, IGBT, dioda, FET ya kan. Untuk FET sama IGBT-nya diukurnya. Ini IGBT-nya. Ukur dulu secara pasif. Nih. Ukur lagi sampai benar-benar tidak konslet ya. Ini ukur langkah pertama sebelum PCC tegangan output dari power supply masuk ke input trafo ini. Sebaiknya untuk transistor IGBT atau FET-nya ini harus diukur secara pasif ya. Nah, kalau diukur secara pasif ini tidak ada yang konslet atau diindikasi nggak ada kerusakan, tapi ini memang rusak kalau dites di TV-nya, berarti untuk power supply 200 volt itu bisa langsung di on kan ya, diaktifkan ya langsung ya. Nah, nanti pengukuran kedua itu pengukuran secara aktif. Jadi pengukuran aktif ya. Pengukuran aktif ini apakah power supply ini mengeluarkan tegangan 12 volt atau 15 volt untuk driver ini ya, untuk driver yang ini. Nah, ada elko yang satu di sini itu. Ini untuk tegangan driver IGBT ya, nanti diukur. Jadi untuk drivernya di IGBT ini tegangan 12 volt atau 15 voltnya dari output trafo ini ya. Jadi langsung saya tes apakah tegangan 12 volt atau 15 voltnya sudah ada belum ya. Jadi karena ini udah pengukuran pasif tidak konslet, bisa dilangsung inputnya ya, masuk langsung tegangan 200 volt. Nah, ini teman-teman, selanjutnya kabel sudah dipasang, soketnya ya. Sekarang pengukuran aktif ya. Pengukuran aktif ini trafo ini dikasih setrum ya, dikasih setrum 200 volt ya, kurang lebihnya 200 volt. Apakah nanti outputnya ini sudah keluar atau belum ya. Jadi tegangan output trafo ini untuk tegangan driver ya, untuk tegangan driver di penguat IGBT finalnya ya. Untuk tegangan 15 voltnya yang dari power supply, ini juga untuk tegangan drivernya di bagian yang ini ya. Nah, ini untuk tegangan 15 voltnya untuk drivernya, dan output
dari trafo ini juga ada tegangan untuk drivernya. Jadi kalau mau tegangan driver 15 voltnya ada dari power supply, tapi belum tentu tegangan 12 volt atau 15 voltnya untuk driver di sini. Penguat IGBT-nya juga belum bisa ketahuan. Makanya untuk servis blok Yesus ini harus memastikan ya trafo ini berfungsi apa enggak ya. Kalau trafo ini tidak berfungsi dengan masukan input 200 volt sampai 213 atau 209, maka blok Yesus ini tidak akan bekerja aktif ya. Jadi bekerja aktifnya ini membutuhkan tegangan dari 12 volt 15 volt untuk drivernya dari tegangan trafo ini ya. Jadi harus bisa ya mengaktifkan ini untuk tegangan masing-masing ya. Langsung tes saja tegangannya. Untuk inputnya berapa volt ya, set tes ya. Untuk skalanya pakai 1000 ya, skala biasa 1000. Kita tes untuk tegangan input trafonya ya. Masuk tegangannya 204 ya, kurang lebih 200-an ya. Ini masuk. Nah, ini tegangannya 200 voltan ya. 203, 204. Nah, nanti diukur nih apakah tegangan dari output keluarannya trafo ini 12 volt yang ke sini ya. Untuk drivernya sudah ada belum ya? Nah, ini kuncinya di sini ya. Jadi titik lemahnya tuh atau titik fokusnya ada di kapasitor ini ya. Kapasitor ini harus ada tegangan 12 volt atau 15 volt ya. Nanti diukur setelah input 200 voltnya sudah ada, trafo ini apakah sudah menghasilkan tegangan atau mengeluarkan tegangan enggak ya. Saya ukur lagi, tes. Nah, tes lagi tegangan inputnya. Tegangan inputnya ada 200 volt. Nah, kita tes ukur tegangan outputnya di sini. Pakai DC 20 volt ya, DC ya. Nah, saya ukur di sini tegangannya apakah ada. Tegangannya ngedrop ya. Dari tegangannya ada tapi kecil. 3,7 ya. 3,7 atau 2,6 ya, 2,6 sampai 3,7. Artinya power supply untuk tegangan driver bagian IGBT-nya dari trafo input ini tidak menghasilkan tegangan normal ya. Tegangan normalnya itu 12 volt sampai 15 volt. Jadi ini bagian trafo ini bermasalah ya. Nah, bagian trafo ini bermasalah. Kalau untuk tegangan driver yang pertama, ini yang dari power supply, saya ukur nih. Tegangannya ada ya 15 volt ya. Tegangannya ada 15 volt. Jadi tegangannya ini kalau yang dari power supply itu normal ya 15 volt ada nih. Jadi yang bermasalah ini kerusakannya ada di blok power supply di mesinnya blok Yesus ini ya. Jadi ini trafonya tidak mengeluarkan output ya. Kalaupun mengeluarkan output juga nggak maksimal. Ini mengeluarkannya 2,6 sampai 3,7 ya. 3,7. Nah, yang mestinya ini outputnya itu mengeluarkan tegangan 12 volt sampai 15 volt untuk drivernya. Jadi langkah selanjutnya itu pengukuran pasif ya, pengukuran pasif. Nah, tadi pengukuran aktif, sekarang pengukuran pasif. Sebelum pengukuran pasif, tegangan input yang tadi 200 volt sebaiknya dinormalkan ya, dinetralkan ya. Kalau masih ada sisa sebaiknya di groundkan ya, supaya aman untuk pengukuran pasif. Ya, kita diamkan aja. Kita diamkan aja.
Nah, setelah kabel sudah terpasang, maka selanjutnya metode pengukuran aktif ya. Kita cek dulu pinnya, jangan sampai ada yang koslet. Ya, setelah pinnya dipasang, sekarang ukur tegangan untuk input blok mesin Yesus ini ya. Jadi tegangan di sini trafonya membutuhkan tegangan 200 volt dan tegangan 15 volt. Nanti diukur nih. Pakai skala 1000 ya, 1000 DC ya. Nah, ini untuk tegangan inputnya. Nah, tegangan inputnya sudah masuk 203 ya, 203 volt ya. Nah, trafo ini mengeluarkan tegangan 12 volt atau 15 volt untuk IC drivernya, untuk bagian FET-nya ini GBT, dan untuk output tegangan phase-scan ya, phase-scan dan IC buffernya ya. Jadi trafo ini mengeluarkan tegangan untuk IC drivernya 12 volt sampai 15 volt, dan IC untuk tegangan buffer, dan IC tegangan buat phase-scan ya. Nah, sekarang diukur nih tegangan output dari trafo ini untuk 12 voltnya. Ini ada di sini di elko yang ini ya. Nah, di elko yang ini itu harus ada tegangan sebesar 12 volt sampai 15 volt ya. Ini diukur untuk pakai skala DC 20 volt ya. Nah, ini terukur tegangannya itu nah, ukur lagi. Nah, di trafo, di keluaran output trafo ini tegangan DC-nya untuk IC drivernya itu sebesar 2,7 sampai 3,6 ya. Artinya output daripada trafo ini belum sempurna ya untuk mengaktifkan mesin blok Yesus ini. Jadi ini kerusakannya ada di bagian trafo inputnya ini. Outputnya ada kerusakan ya, tegangan untuk drivernya ngedrop dari 12 volt sampai 15 volt menjadi 2,7 sampai 3,6 ya. Untuk tegangan driver 15 volt yang kedua ini yang dari power supply tegangannya diukur. Tegangannya ada ya, untuk tegangan yang dari power supply nih yang dari power supply ini terukur 15 voltnya ada nih. Nah, tegangannya ada. Nah, untuk driver inputnya, outputnya dari trafo ini itu keluarannya 2,7 sampai 3,6 volt ya. Jadi kerusakannya ada di trafo input ya. Nah, di trafo input ini outputnya itu tidak menghasilkan tegangan maksimal ya. Tegangan maksimal untuk tegangan drivernya, tegangan phase-scan-nya, dan tegangan yang lain-lainnya itu nggak maksimal. Jadi kerusakannya ada di blok trafo ini ya. Karena inputnya 200 voltnya ada, jadi outputnya tidak maksimal. Jadi sekarang pengukuran pasif lagi ya, kembali lagi pengukuran pasif. Nah, untuk pengukuran pasif ini posisinya di tegangan outputnya ya, yang tadi dianggap tegangan yang drop di bagian drivernya. Jadi nanti diukur secara pasif ya, menggunakan skala 1 ohm atau skala booster ini.
kita ukur di masing-masing outputnya ya, jadi tertuju di kapasitornya ya, berapa nilai resistansinya ya, resistansinya berapa ohm ya. Di tegangan yang tadi untuk 2,7 volt keluarannya sampai 3,6, ini resistansinya lumayan tinggi ya, 424 ohm ya. Artinya ini untuk tegangan drivernya itu, IC drivernya itu tidak rusak ya, karena nilai resistansinya masih gede ya, masih tinggi ya, 424 ohm. Ini nilai resistansinya. Dan kapasitor output yang lain juga diukur nih, yang bisa menyebabkan tegangan untuk drivernya drop. Nah, ini kapasitornya ada 1, 2, 3, 4. Ini diukur semua resistansinya ya. Resistansinya terukur lumayan normal semua ya, gede. Ini 1. Ini juga gede, 435 ohm. Ini 782 ohm. Yang ini 782 ohm. 890 ohm. Nah, ini kalau resistansinya di kapasitor outputnya terukur gede atau besar, tinggi, tidak mendekati nol, berarti untuk tegang IC drivernya itu tidak rusak ya. Jadi ini kerusakan di bagian sekundernya ya. Jadi tegangan sekunder ini tidak bisa mengumpan balikan secara normal ke tegangan input power supply-nya ya, ke drivernya ya. Ke power supply input ini kan 200 volt tegangan VCC inputnya, outputnya 12 volt sampai 15 volt ini drivernya. Ini untuk tegangan umpan baliknya itu tidak sempurna ya, tidak normal ya. Ini bisa diakibatkan bisa dari auto coupler, dioda ada yang setengah short, atau trimpotnya ya. Jadi coba ukur masing-masing diodanya. Diodanya terukur tidak korslet. Ini diodanya terukur tidak ada yang korslet atau setengah korslet. Auto couplernya diukur, untuk resistansinya lumayan tinggi. Untuk sekundernya, untuk primernya juga sama. Untuk sekundernya di bagian primer itu 762 ohm. Untuk primernya 630 ohm ya. Jadi lumayan tinggi. Jadi kerusakannya masih di bagian sekundernya ya, umpan baliknya ya. Ukur di trimpotnya coba. Ini trimpotnya yang satu, yang tengah sama pinggir itu langsung, dan satu sama pinggirnya lagi, tengah dan pinggir. Nah, tengah dan pinggir ini terindikasi tidak ada nilai resistansi ya. Coba ini pakai 200 ohm. Nah, tidak ada resistansinya ya.
Nah, ini sudah diganti untuk trimpotnya. Ini trimpot yang lama, ini yang diukur tidak keluar ternilai resistansinya. Ini trimpot yang lama. Ini trimpot yang baru nih udah dipasang. Nah, setelah trimpot sudah diganti, coba pengukuran lagi secara aktif ya, pengukuran aktif untuk tegangan driver yang dari trafo ini ke 12 volt ini ya. Pengukuran aktifnya di skala 20 ya, di skala 20. Ini coba tes lagi untuk tegangan inputnya yang di sini. Ini tegangan input yang trafo 200 volt, outputnya yang tadi 2,7, yang tadi 2,7 sampai 3,6 nya volt. Ini kerusakannya diindikasi di trimpotnya. Sekarang tes lagi untuk tegangan outputnya. Ukur dulu tegangan inputnya yang 200 volt. Nah, itu 200 voltnya diukur, ada masuk. Nah, sekarang ukur tegangan outputnya yang keluaran dari trafo ini ya, yang ke driver ini ya. Kita ukur tegangan outputnya yang tadi 2,7 sampai 3,6, kita ukur lagi di skala 20 DC, kita ukur. Nah, sekarang tegangannya sudah keluar ya, 12 volt. Artinya trafo input ini sudah fungsi ya, untuk tegangan outputnya 12 volt untuk IC drivernya, dan tegangan untuk phase scan dan tegangan untuk buffernya ya. Jadi trafo ini sudah normal, tinggal pengukuran aktif di bagian drivernya, apakah IC drivernya ini berfungsi dengan normal nanti di pengukuran aktif ya. Untuk tegangan 15 voltnya yang dari power supply ini, untuk tegangan driver di IC 15 voltnya untuk IC ini ya. Nih, untuk tegangannya IC 5021, IC driver OP 5000, IC OP 5100. Nah, ini tegangan 15 volt yang dari tegangan output power supply ini untuk driver IC U5021, ini posisinya. Terus driver IC OP 5000, ini posisinya. Untuk IC OP 5100, ini posisinya. Nah, untuk driver yang ke IGBT IC U5022 ini dapat tegangan dari output trafo ini ya. Nah, trafo ini inputnya, outputnya 12 volt itu untuk tegangan driver di IC IGBT U5022 ya. Jadi tegangan drivernya sudah masuk, sudah ada semua. Nah, kita tes lagi pengukuran aktif ya, apakah tegangan maksudnya IC driver ini sudah berfungsi normal atau tidak. Nanti pengukuran secara aktif ya. Untuk pengukuran secara aktif sebaiknya ini dilepas ya, untuk FET ya. Untuk transistor IGBT nya itu dilepas semua ya, kecuali dioda ya. Jadi nanti bisa ketahuan apakah tegangan untuk trigger basisnya itu sudah dapat apa belum ya. Ya, nanti diukur lagi. Kita copot dulu heatsingnya supaya gampang pengukurannya. Kita lepas untuk bagian IGBT-nya dan transistor IGBT dan transistor FET ya. Kita lepas saja.
untuk pengukuran aktif IC drivernya ya, apakah sudah normal atau belum. Nanti biar jelas ya kerusakannya di mana aja ya. Jadi teman-teman kalau mau nyervis bagian blok Yesus ini, teman-teman harus menyiapkan trafo atau adaptor untuk tegangan outputnya 200 voltan dan 15 volt, supaya lebih mudah untuk analisa kerusakannya. Jadi lebih cepat menganalisa kerusakannya. Jadi untuk servisnya tuh tidak meraba-raba ya. Jadi jelas posisinya, pengukuran aktifnya posisi di mana, dan pengukuran aktifnya posisinya ada di mana ya. Jadi tidak meraba-raba untuk servis elektronik ya. Jadi lebih cepat analisanya, lebih tepat pengukurannya. Jadi untuk pengukuran IC driver fungsi atau tidaknya, ini edgingnya masih dilepas ya, threadnya juga dilepas. Sekalian fatnya juga diukur ya secara pasif ya, menggunakan SCR. Jadi nanti SCR-nya, IGBT-nya juga diukur. Walaupun tadi diukur secara pasif awalnya tidak korslet, di posisi masih nempel di unitnya. Nah sekarang diukur secara pasif dengan tidak nempel ya, langsung ya, kita diukur di luar rangkaian ya. Jadi ini dilepas. Ini padnya dilepas, ini juga dilepas. Oh ini dilepas padnya. Nah ini dilepas, terus yang ini juga dilepas. Nah ini dilepas, hedgingnya juga dilepas, jadi biar lebih gampang pengukurannya ya, lebih ya. Ini fatnya sudah dilepas semua, langsung bisa diukur aja untuk fatnya menggunakan SCR ya, menggunakan SCR.
jadi lebih cepat ya pengukurannya. Ini posisi pengukuran pasifnya menggunakan SCR. Ini untuk fatnya kita ukur. Nah, ini terbaca ya, untuk lambang simbolnya juga kelihatan. Jadi ini fat tidak rusak ya, masih normal. Kita ukur lagi fat selanjutnya, kita ukur lagi. Nah, IGBT ini terbaca ya, ini juga normal, lambangnya juga masih ya. Kita ukur lagi, satu lagi ya, ini juga terbaca IGBT ya, normal ya. Jadi untuk IGBT nya menggunakan nomor RJP 63K2 ya. Jadi RJP 63K2 ya untuk IGBT nya ya, dan menggunakan 30N43 ini ya, 30N43 RJP 63K2 ya. Nah, ini setelah heatsink dibuka, dilepas, dan fatnya juga udah dilepas, sekarang pengukuran aktif ya, pengukuran aktif untuk di blok drivernya ya, di bagian blok drivernya. Nah, ini pengukuran lagi secara aktif di blok drivernya. Jadi pengukurannya ada dua metode ya, kalau di servis elektronik ya. Jadi pengukuran aktif dan pengukuran pasif. Untuk tegangan 12 volt driver yang ke IGBT ini drivernya ya. Ini tegangan PCC inputnya 12 volt yang dari trafo ini ya, trafo internalnya ya. Nah, cara kerja IC driver ini, tegangan outputnya yang ke kaki basis transistor ini, fatnya ini, tegangan outputnya itu sama dengan tegangan PCC input ya. Jadi perhatikan teman-teman, tegangan outputnya yang ke basis IGBT ini sama dengan tegangan PCC input kalau ini ya, kalau IC ini sudah di-trigger dari kontrol IC ya. Jadi ada kontrolnya untuk trigger di IC drivernya ya. Nah, untuk triggernya saya menggunakan resistor 100 ohm dari tegangan 12 volt itu sendiri ya. Jadi di trigger untuk signalnya. Kalau tegangan outputnya keluar 12 volt sama dengan tegangan PCC inputnya, berarti IC driver ini normal ya. Nanti ukur secara aktif ya. Jadi perhatikan dulu tegangan outputnya pin berapa, dan tegangan untuk triggernya itu di pin berapa ya. Ini untuk IC drivernya menggunakan S4427 ya, 4427. Outputnya ada di kaki 5 sama 7 ya. Outputnya ada di pin kaki nomor 5 dan nomor 7. Untuk tegangan PCC inputnya di IC driver S4427 ini, untuk PCC inputnya ada di nomor 8 ya. Tegangan PCC input plusnya itu ada di nomor 8. Jadi di nomor 8 itu nanti ada tegangan 12 volt
Dan outputnya ya, outputnya itu ada di kaki pin nomor 5 dan 7 ya. Nah, outputnya ada di 5 dan 7. Inputnya untuk triggernya itu ada di nomor 2 dan nomor 4 ya. Jadi nomor 4 input signalnya, outputnya di nomor 5. Signal triggernya di nomor 2, outputnya ada di nomor 7 ya. Nanti coba tes pengukuran secara aktif ya. Nih, coba diukur secara aktif. Tegangan yang di kaki nomor 8, nih pin nomor 8 itu sebesar 12 volt ya. Nah, ini terbaca 12 volt. Nah, untuk drive outputnya ini 0 ya. Untuk outputnya 0 di pin nomor 7 dan pin nomor 5. Nah, sekarang kalau IC drivernya di trigger pin nomor 2 karena sinyalnya di nomor 2 dan nomor 4, maka outputnya akan mengeluarkan tegangannya 12 volt sama dengan tegangan PCC. Kalau outputnya tidak mengeluarkan tegangan 12 volt, maka IC driver ini rusak ya. Jadi cara triggernya saya gunakan resistor ya. Jadi alatnya cuma resistor ya. Resistor 100 ohm ya. 100 ohm. Resistor ohm ini diambil tegangan dari tegangan PCC input yang tadi ya. Ini IC tegangan 12 voltnya ya. Nah, ini tegangan 12 voltnya kita gunakan untuk men-trigger ya, untuk men-trigger atau memerintah ya, untuk memerintah IC drivernya. Apakah IC driver ini berfungsi apa tidak ya. Jadi ini kita tes. Untuk pinnya ada di posisi nomor 2 dan nomor 4 ya. Tapi di sini ikutin aja, ini ada jalurnya, jalur untuk IC triggernya. Nih, IC triggernya ada di posisi ini. Nah, di sini ada nih posisinya yang menuju ke IC pin nomor 2 dan nomor IC nomor pin 4 ya. Jadi di sini nanti tegangan triggernya itu dari 12 volt ini di trigger ke kaki nomor 2 dan nomor 4 ya. Ini posisinya. Nah, itu posisinya. Nah, ini posisi di solder supaya gampang nanti untuk triggernya. Iya, ini posisinya. Nah, ini triggernya diambil dari tegangan 12 volt posisi inputnya ya. Nanti diukur. Nah, supaya lebih jelas pengukurannya, ini untuk testernya harus dipatenkan ya, untuk groundnya supaya tidak menutup ya. Ini tegangan groundnya nih, kita kabelin dulu. Ini ground. Buat testernya supaya bisa kelihatan ya, tidak menutupi ya. Nah, ini untuk plusnya kita pegang dulu nih. Caranya coba kita ukur lagi untuk tegangan inputnya. Nah, tegangan inputnya 12 volt ya. Nah, untuk tegangan outputnya 0 ya. Nah, setelah ini IC kita trigger ya dengan menggunakan resistor 100 ohm, kita ambil setrumnya dari 12 volt. Nah, ini. Nah, setelah di trigger di kaki nomor 2, ini setrumnya keluar ya. Ini setengah ya.
Oh iya, maaf ini setrumnya setengah dari tegangan input ya. Jadi tegangan outputnya itu setengah ya. Setengah dari tegangan inputnya ya. Jadi inputnya itu 12 volt, jadi tegangan outputnya itu setengah ya, dari tegangan PCC input. Jadi tegangannya 6 volt. Nah ini kalau udah di trigger, tegangan outputnya keluar ya. Nih, ini karena menggunakan resistor 100 ohm, jadi triggernya 3,4 volt ya, triggernya ya 3,4 volt. Artinya tegangan driver ini sudah fungsi ya, normal. Nah kalau tegangan IC drivernya di trigger sudah mengeluarkan tegangan outputnya, artinya IC drivernya itu normal ya. Ini sudah normal. Kalau drivernya dilepas, nih triggernya, IC outputnya tidak keluar ya. Kalau di trigger lagi, ya keluar lagi. Nah ini outputnya untuk tegangan drivernya sudah normal ya. Ini untuk bagian IGBT nya ya, IGBT nya sudah normal. Selanjutnya untuk sudah normal ya, posisi di IGBT ini outputnya. Nah ini langsung terukur di sini juga bisa. Nih di posisi pin IGBT ini, di posisi IGBT yang ini. Nah di IGBT yang ini juga bisa diukur ya. Kalau triggernya sudah masuk, maka tegangan di IGBT nya juga sudah ada ya nih ya. Nah ini tegangannya ada, berarti IC drivernya normal ya. IC drivernya normal ya. Nah ini sama nih, dari tegangan IGBT untuk blok ini IC drivernya normal ya. Selanjutnya pengukuran aktif untuk pengukuran aktif di driver IC ini ya, IC untuk penguat transistor FET FGD 4536 ya. IC drivernya di U5021. Ini nomor IC-nya 869 ya, 869. Nah, di sini ini posisinya, penguatnya FGD 4536 dan IC-nya 869 ya di driver ini. Ini tegangan 15 volt yang dari power supply ya. Untuk inputnya IC 869 ini posisi di pin nomor Nah, selanjutnya untuk pengukuran aktif di tegangan driver ya, yang dari tegangan PCC 15 volt yang dari power supply. Ini untuk tegangan driver IC U5021 dengan nomor 869. IC drivernya untuk penguat FGD 4536 dan untuk IGBT RJP 63K2. Ini drivernya menggunakan P155 di nomor U5100. Ini IC drivernya, dan IC P155 untuk penguat FET KF9N25 ya, KF9525 ya. Ini penguatnya, ini drivernya, ini penguatnya, ini drivernya, dan ini penguatnya, ini drivernya. Jadi nanti
lakukan pengukuran aktifnya supaya tahu posisi drivernya itu sudah normal berfungsi atau tidaknya ya. Jadi untuk IC drivernya di IC 869 ini PCC inputnya ada di nomor 1, IC triggernya ada di nomor 2, IC outputnya pin PCC inputnya ada di nomor 1, pin PCC triggernya ada di nomor 2, pin PCC outputnya ada di nomor 7 ya untuk driver ini. Dan untuk driver IGBT 63K2 ini PC menggunakan V155. Ini PCC inputnya ada di nomor 3, nomor 5. PCC triggernya ada di nomor 1 dan PCC outputnya ada di nomor 4 ya. Untuk pengukuran aktifnya menggunakan untuk triggernya gunakan resistor 100 ohm ya untuk men-trigger tegangan IC drivernya ya. Tegangannya diambil dari tegangan 15 volt itu sendiri. Ini di posisi ini. Nah, ini posisinya. Gunakan resistor 100 ohm ya. Nanti ini buat trigger tegangan IC driver di 869 posisi nomor 2 ya. Jadi ini untuk pengukuran pakai DC 20 volt ya. Ini pakai DC 20 volt, nanti diukur posisinya ya. Kita tes pengukuran aktif ya. Kita tes pengukuran aktif untuk drivernya kita tes. Nah, untuk skala DC-nya 20 volt ya. Ini untuk drivernya tegangan 15 voltnya. Nah, ini untuk tegangan 15 voltnya ada di driver IC 869 juga ada di pin nomor 1. Nah, ini di outputnya di nomor 7 nih. Di outputnya di nomor 7 kita ukur 0 ya. Kalau di trigger dengan tegangan ya, ini diambil dari tegangan DC 15 volt menggunakan resistor 100 ohm di pin 2. Outputnya harus keluar tegangan ya nih. Nah, ini keluar tegangan. Outputnya harus mengeluarkan tegangan. Artinya kalau outputnya mengeluarkan tegangan, berarti IC driver ini normal ya. Ini untuk IC driver ini udah normal. Untuk IC P155 untuk penguat IGBT RCP 63K2 ini untuk PCC inputnya di nomor 5, untuk triggernya di nomor 2 dan outputnya di nomor 4 ya. Kita trigger di nomor 2 di nomor 1. Kita trigger di nomor 1. Nah, setelah di trigger di nomor 1, tegangan outputnya di nomor 4, P155 nya keluar tegangan ya. Artinya driver untuk IC P155 nya normal. Dan IC driver untuk P155 penguat KF 9N25 ini coba diukur sama tegangan PCC inputnya di nomor 5, tegangan PCC triggernya di nomor 2 dan tegangan PCC outputnya ada di nomor 4. Nah, diukur langsung tegangannya ini untuk drivernya nomor 2 pinnya. Nah, ini ada tegangan di IC transfer FET-nya ya, KF 9N25 ya. Setelah triggernya dilepas, tegangannya kan juga ikut hilang ya. Setelah di trigger lagi, tegangannya keluar lagi tegangannya. Nah, artinya tegangan IC driver untuk masing-masing penguat FD 4536 untuk KF 9N25 dan RCP 63K2 ini berfungsi dengan normal ya. Artinya ini mesin blok Yesus stand ini untuk drivernya sudah normal semua, tinggal pasang kembali dan tes di mesinnya ya. Nah, jadi ini kerusakannya ada di bagian trafo input ya. Trafo input ini kerusakannya tidak mengeluarkan tegangan 12 volt untuk driver IC S47
Pegangan driver S, awas panas. IC driver 4427 ya. Nih, untuk cara pengukuran pasif dan cara pengukuran aktif di blok gas sustain ini, caranya seperti ini ya. Teman-teman bisa lakukan seperti di video ini ya. Langkah selanjutnya, sekarang rapikan dan pasang untuk IGBT ya. Pad IGBT nya pasang kembali.
Nah, ini teman-teman cara servis blok Yesus 10 TV plasma dengan metode pengukuran aktif dan pengukuran pasif, sehingga dapat memudahkan cara servisnya dan dapat mudah mengetahui bagian kerusakan-kerusakannya ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan sekali lagi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.